Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan membahas materi tentang investasi sementara, yaitu tentang kasus Bank Dana Mulia. Transaksi yang pertama terjadi yaitu pada tanggal 1 Oktober 2010, Bank Dana Mulia membeli 15.000 lembar saham obligasi dengan nilai nominal itu sebesar 1 juta per lembar dengan tingkat bunga 12% per tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Tingkat bunga pasar yang berlaku yaitu sebesar 10%. Ketentuan yang berlaku, jumlah kas yang harus dibayar oleh Bank Dana Mulia ditentukan berdasarkan nilai tunai dan dari nilai jatuh tempo ditambah nilai tunai dari bunga yang akan diterima selama 5 tahun. Baiklah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan perhitungan harga perolehan obligasi. Yaitu pertama kita cari dulu nilai nominalnya. Nah, untuk mencari nilai nominal ini, kita tinggal kalikan saja 15.000 lembar obligasi dikali dengan nilai nominal, kemudian dikali dengan tingkat bunga pasar atau bunga majemuknya, itu sebesar 10%. Nah, jadi di sini karena bunganya itu dibayar setiap 1 tahun 2 kali, jadi yang 10% ini kita bagi 2, itu jadi sebesar 5%. Nah, setelah itu dari mana 0,784? Nah, 0,784 ini berasal dari present value untuk tingkat bunga pasar majemuk. Nah, karena ini kan masanya itu cuma 5 tahun, jadi kita cari untuk masa 5 tahun itu sebesar 5%, itu 0,784. Sama seperti untuk nilai bunga, ini kan tingkat bunganya kan 12% per tahun. Jadi karena dia bayarnya 2 kali, jadi kita bagi 2, kemudian 6% itu dikali dengan 15.000 lembar obligasi, kemudian dikali dengan nilai nominal sebesar 1 juta, kemudian kita kalikan dengan present value-nya itu sebesar 4,329. Kemudian jika sudah ketemu hasilnya, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan itu, jurnal pada tanggal 1 Oktober 2010 itu adalah investasi obligasi pada kas itu sebesar 15.656.100.000 rupiah. Selanjutnya, untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 15 Oktober, Bank Dana Mulia membeli berbagai saham di bursa saham dengan tujuan untuk dijual kembali. Nah, itu jenis-jenisnya itu ada saham biasa PT Cita Karya, jumlah perolehan per lembarnya itu 50.000, kemudian harga per lembarnya 8.000, nilai nominalnya 5.000, dan biaya perolehannya itu sebesar 6 juta. Kemudian saham biasa PT Bima Anggara itu jumlah perolehannya itu sebesar 25.000, kemudian harga per lembarnya 2.800 dengan nilai nominal 1.000 dan biaya perolehannya itu 875.000. Kemudian untuk saham biasa PT Harmoni Jaya itu sebesar harga perolehannya 10.000, kemudian harga per lembarnya itu 5.500, kemudian dengan nilai nominalnya 2.500 dan biaya perolehannya itu 715.000. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan itu melakukan perhitungan biaya perolehan surat saham berharga. Dari yang pertama itu saham biasa PT Cita Karya, itu cara mencarinya itu tinggal kita kalikan saja 50.000 dikali dengan harga per lembarnya itu 8.000, jadi hasilnya itu sebesar 400 juta. Sama ya untuk saham biasa PT Bima Anggara dan PT Harmoni, seperti itu caranya. Kemudian kalau kita sudah menemukan jumlahnya berapa, kemudian kita jumlahkan saja keseluruhannya. Setelah itu kita masukkan biaya perolehan selain harga beli. Itu tadi biaya perolehannya yang 6 juta, itu ditambah dengan 875.000 ditambah dengan 715.000. Kemudian hasilnya itu sebesar 7.590.000.
Kemudian jurnal pada tanggal 15 Oktober 2010 itu surat berharga saham itu sebesar 525 juta. Kemudian beban biaya perolehannya itu 7.590 dan kasnya itu 532.590.000. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 1 November 2010, Bank Dana Mulya membeli saham Bank Arta Prima melalui bursa saham. Jumlah saham yang dibeli adalah 2 juta lembar dengan harga 14.000 per lembar. Nilai nominal saham tersebut adalah 10.000. Kemudian komisi broker dan biaya lain-lain yang harus dibayar dalam pembelian tersebut adalah 22.500. Nah, yang kita lakukan itu pertama kita melakukan perhitungan harga perolehan investasi, yaitu dengan cara 2 juta lembar saham ini kita kalikan dengan 14.000 untuk harga per lembarnya. Dapatlah di sini senilai 28 miliar. Kemudian ditambahkan dengan biaya perolehan saham, itu ada komisi broker dan biaya lain-lain itu sebesar 22.500. Kemudian jurnalnya pada tanggal 1 November 2010 itu investasi saham sebesar 28 miliar. Kemudian beban perolehan investasi saham itu 22.500, kemudian pada kas. Itu jadi total keseluruhannya itu jadi 28 miliar 22.500. Selanjutnya yaitu pada tanggal 15 November 2010, Bank Dana Mulya kembali melakukan pembelian saham PT Harmoni Jaya sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp5.600.000 per lembarnya, ditambah komisi broker seharga Rp845.000. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, diketahui pembelian saham sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembarnya yaitu Rp5.600.000 dan komisi broker senilai Rp845.000. Maka, perhitungan perolehan harga investasi, yang pertama harga perolehan investasi saham PT Harmoni Jaya, yaitu didapat sebesar Rp56 miliar. Ini diperoleh dari jumlah pembelian saham dikalikan dengan harga per lembarnya, yaitu 10.000 lembar saham dikalikan dengan Rp5.600.000, maka diperoleh Rp56 miliar untuk harga perolehan investasi saham PT Harmoni Jaya. Kemudian biaya perolehan investasi sahamnya yaitu senilai Rp845.000. Nah, jurnal untuk tanggal 15 November 2010 adalah yang pertama investasi saham senilai Rp56 miliar di sisi debit dan beban perolehan investasi saham senilai Rp845.000 pada kas senilai Rp56.845.000. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2010, Bank Dana Mulya membeli lagi 20.000 lembar saham PT Harmoni Jaya dengan harga Rp5.700 per lembar, ditambah komisi broker sebesar Rp1.435.000. Nah, pembelian saham PT Harmoni Jaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh capital gain. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, pembelian saham sebanyak 20.000 lembar dengan harga per lembarnya Rp5.700 dan biaya komisi broker senilai Rp1.435.000. Nah, perhitungan harga perolehan investasi. Yang pertama, harga perolehan investasi saham pada Harmoni Jaya, PT Harmoni Jaya, yaitu senilai Rp114 juta, yang dimana didapat dari jumlah saham yang dibeli sebanyak 20.000 lembar dikalikan dengan harga per lembarnya yaitu Rp5.700. Maka didapat nilai harga perolehan investasi saham PT Harmoni Jaya yaitu sebesar
juta rupiah dan biaya perolehan investasi saham yaitu sebesar Rp1.435.000. Nah, jurnalnya untuk tanggal 10 Desember 2010 yaitu investasi saham senilai 114 juta rupiah di sisi debit dan beban perolehan investasi saham senilai 1.435.000 di sisi debit pada kas senilai 115.430.000 Soal nomor 6. Pada tanggal 17 Desember 2010, Bank Arta Prima mengumumkan dividen tunai sebesar Rp250 per lembar saham biasa untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 28 Desember 2010. Maka cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Kita akan menghitung dividen yang diterima dari Bank Arta Prima. Pertama-tama kita akan membuat jurnalnya terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 17 Desember 2010, di sisi debit ada akun piutang dividen sebesar 500 juta. Nah, saldo ini kita dapat dari harga saham Arta pada bursa saham sebesar 2 juta dikalikan dengan dividen tunai yang dikeluarkan oleh saham Arta, yaitu Rp250. Jadi 2 juta dikalikan Rp250 menjadi 500 juta rupiah. Begitupun di sisi kredit juga ada akun investasi saham sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh si data konsultan, Bank Dana Mulia membeli berbagai macam surat obligasi dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga obligasi berada pada tingkat yang menguntungkan. Tujuan pembelian obligasi tersebut adalah dalam rangka mendapatkan pendapatan dari perubahan harga surat obligasi. Pada tanggal 28 Desember 2010, tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 10%. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jumlah kas yang harus dibayar oleh Bank Dana Mulia ditentukan berdasarkan nilai tunai yang nilai jatuh tempo ditambah nilai tunai dari bunga yang akan diterima selama 7 tahun. Berikut adalah tabel bantu untuk kita mengerjakan soalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di soal yang dikirim oleh Ibu Pur ya. Pertama, kita akan menghitung harga perolehan surat berharga PT Mandiri. Untuk tabel bantunya teman-teman bisa lihat di soal yang sudah dikirim oleh Bu Pur. Lanjut kita akan mencari nilai tunai nominalnya. Di sini ada saldo sebesar 513 juta rupiah. Nah, saldo ini didapat dari 1000 lembar, yaitu jumlah lembar obligasi PT Mandiri, dikalikan dengan 1 juta, yaitu nilai nominal obligasi PT Mandiri, kemudian dikalikan lagi dengan 0,513, maka ditemukan saldo sebesar 513 juta rupiah. Kemudian lanjut pada nilai nominal bunga, di sini ada saldonya sebesar Rp389.440.000. Nah, saldo ini didapat dari 8%. 8% ini merupakan tingkat bunga nominal dari obligasi PT Mandiri dikalikan dengan 1000 lembar, kemudian dikalikan dengan 1 juta, yaitu nilai nominal obligasi PT Mandiri, kemudian dikalikan lagi dengan 4,846. Maka ditemukan saldo sebesar Rp389.440.000. Nah, saldo ini dijumlahkan menjadi Rp902.440.000. Lanjut, kita akan menghitung harga perolehan surat berharga PT Medco Oil. Nah, yang pertama ada nilai tunai nominal. Di sini ada saldonya sebesar Rp1.282.500.000.000. Nah, saldo ini didapat dari jumlah lembar obligasi PT Medco Oil sebesar 2.500 dikalikan dengan nilai nominal obligasi PT Medco Oil sebesar 1 juta, kemudian dikalikan lagi dengan 0,513, maka ditemukan saldo tersebut. Kemudian lanjut pada nilai nominal bunga. Saldonya ada Rp1.460.400.000.000. Nah, saldo ini didapat dari tingkat bunga nominal obligasi PT Medco Oil sebesar 12%, dikalikan dengan jumlah lembar obligasi PT Medco Oil sebesar 2.500 lembar, kemudian dikalikan dengan
nilai nominal obligasi PT Medco Oil sebesar 1 juta, kemudian dikalikan lagi dengan 4,868, maka ditemukan saldo tersebut. Nah, saldo ini kita jumlahkan, maka ditemukan saldo sebesar 2.742.900 juta rupiah. Nah, lanjut kita akan membuat jurnalnya. Pada tanggal 28 Desember 2010, di sisi debit ada akun surat berharga obligasi sebesar 3.645.340 juta rupiah. Nah, saldo ini didapat dari penjumlahan antara jumlah perhitungan harga perolehan PT Mandiri dan jumlah harga perolehan PT Medco Oil. Maka ditemukan saldo tersebut. Nah, di sisi kredit ada akun kas sebesar 3.645.340 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2010, diperoleh informasi mengenai harga pasar per lembar untuk saham dan obligasi Bank Dana Mulia sebagai berikut. Obligasi PT Jaya Margaria 1.225.000, obligasi PT Mandiri 1.050.000, obligasi PT Medco Oil 1.100.000, saham biasa PT Cita Karya 7.600, saham biasa PT Bima Anggara 2.650, saham biasa PT Harmoni Jaya 5.900, dan saham Bank Arta Prima 14.500. Sekarang kita masuk ke perhitungan laba rugi pembelian surat saham. Pertama ada PT Cita Karya. Harga perolehannya yaitu 50.000 dikali 8.000, maka terdapat 400 juta. Sementara harga pasarnya terdapat 380 juta dari perhitungan 50.000 dikali 7.600. Selanjutnya ada PT Bima Anggara. Harga perolehannya yaitu 25.000 dikali dengan 2.800, maka harga perolehan yang kita dapat adalah 70 juta. Dan untuk harga pasarnya sendiri 25.000 dikali dengan 2.650, yang terdapat hasilnya yaitu 66.250.000. Dan PT Harmoni Jaya, harga perolehannya terdapat dari 10.000 lembar saham dikali 5.500 ditambah dengan 10 lembar saham dikali 5.600 dan ditambah dengan 20 lembar dikali 5.700, maka akan terdapat harga perolehannya yaitu 225 juta. Dan untuk harga pasarnya yaitu 40.000 lembar dikali dengan 5.900, maka akan terdapat hasilnya 236 juta. Selanjutnya kita total harga perolehannya yang kita dapatkan yaitu bernilai 695 juta dan harga pasarnya yaitu 682.250.000 rupiah. Laba rugi surat berharga sahamnya kita dapatkan yaitu dari pengurangan harga perolehan saham dikurang dengan harga pasarnya yaitu laba ruginya 12.750.000 rupiah. Untuk jurnalnya kita buat per tanggal 31 Desember 2010, yaitu laba rugi surat saham direalisasi di sisi debit sebesar 12.750.000 dan di sisi kredit penyesuaian harga surat harga pasar di sisi kreditnya yaitu 12.750.000. Selanjutnya kita menghitung laba rugi penilaian surat obligasi. Untuk PT Mandiri harga perolehannya yang kita dapat sebelumnya yaitu 902.440.000 rupiah dan harga pasarnya yaitu 1.000 dikali dengan 1.050.000 rupiah yang akan didapatkan hasilnya 1.050 juta rupiah. Untuk PT Medco Oilnya harga perolehannya yaitu 2.742.900.000 rupiah dan harga pasarnya yaitu 2.500 dikali dengan 1.100.000 rupiah yang akan kita dapatkan untuk harga pasarnya yaitu sebesar 2.750.000 rupiah. Selanjutnya kita jumlahkan untuk harga perolehannya kita dapatkan
hasilnya 3.645.340.000 rupiah, dan untuk harga pasarnya sendiri yaitu 3.800.000.000. Selanjutnya kita buat jurnalnya untuk tanggal 31 Desember 2010, yaitu di sisi debit ada penyesuaian harga pasar surat berharga sebesar Rp154.660.000, dan di sisi kreditnya ada laba rugi surat berharga belum direalisasi sebesar Rp154.660.000. Untuk jurnal ini kita dapat dari pengurangan hasil perolehan dikurang dengan harga pasar. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan bunga dan amortisasi diskonto premi investasi obligasi. Untuk bunga nominalnya sebesar 6%, bunga efektifnya 5%, amortisasi dan nilai buku tanggal 1 Oktober 2010 untuk nilai bukunya yang di awal telah kita cari yaitu sebesar Rp15.656.100.000. Selanjutnya yaitu untuk 1 April 2010 sampai 1 April 2011. Jadi untuk bunga nominalnya yaitu akan kita dapatkan hasilnya Rp900 juta dari perhitungan 15.000 dikali dengan 1 juta dikali dengan bunga nominal yaitu yang sebesar 6%. Untuk mencari bunga efektif pada 1 April 2010, caranya yaitu bunga efektif 5% dikali dengan nilai buku yang ada pada 1 Oktober 2010, maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar Rp782.805.000. Dan untuk amortisasinya yaitu pengurangan dari bunga nominal dikurang dengan bunga efektif, maka akan kita dapatkan untuk amortisasinya sebesar Rp117.195.000. Dan untuk nilai buku pada 1 April 2010 akan terdapatkan dari hasil nilai buku pada tahun 1 Oktober 2010 dikurang dengan amortisasi pada bulan April 2010, maka akan terdapatkan nilainya yaitu sebesar Rp15.538.905.000. 1 Oktober 2011 bunga nominalnya yaitu sama, yaitu sebesar Rp900 juta, dan bunga efektifnya yaitu 5% dikali dengan nilai buku yang ada pada bulan April 2010, maka akan mendapatkan yaitu sebesar Rp776.945.250, dan amortisasinya yaitu hasil dari pengurangan bunga nominal dikurang dengan bunga efektif yaitu akan mendapatkan sebesar Rp123.054.750, dan nilai bukunya yaitu nilai buku pada bulan April 2010 dikurang dengan amortisasi Oktober 2011, maka akan mendapatkan yaitu sebesar Rp15.850.250. Untuk yang 1 April 2011 bunga nominalnya sama yaitu Rp900 juta, dan untuk bunga efektifnya yaitu 5% dikali nilai buku pada 1 Oktober 2011, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu Rp770.792.512, dan amortisasinya yaitu kita dapatkan dari bunga nominal dikurang dengan bunga efektif yang ada pada bulan April 2011, maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar Rp129.207.487 dengan nilai bukunya yaitu nilai buku pada 1 Oktober 2011 dikurang dengan 1 April 2011 yang amortisasinya, maka akan mendapatkan nilai buku pada 1 April 2011 sebesar Rp15.642.762. Untuk piutang bunganya 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ini terjadi 3 bulan, maka rumus mencarinya yaitu 3/6 dikali dengan 900 juta yaitu bunga nominal yang telah kita cari tadi, maka akan kita dapatkan untuk piutang bunga 1 Oktober sampai Desember 2011 yaitu 450 juta. Amortisasi 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 perhitungannya sama, 3/11 dikali dengan yaitu amortisasi yang ada pada bulan April 2010.
yang akan dapatkan hasilnya yaitu Rp58.597.500. Untuk nilai buku investasi obligasinya, kita mendapatkan dari hasil pencarian yaitu nilai buku pada 1 Oktober 2010 dikurang dengan amortisasi 1 Oktober sampai 30 Desember 2010. Maka akan kita dapatkan hasilnya itu sebesar Rp15.597.502.500. Untuk jurnalnya per 31 Desember 2010 yaitu di sisi debit ada piutang bunga sebesar 450 juta dan pendapatan bunga di sisi kredit sebesar Rp391.402.500 dan investasi obligasi di sisi kredit sebesar Rp58.597.500. Perhitungan pendapatan dari investasi saham Bank Arta. Pendapatan investasinya sebesar 25% dikali dengan Rp2.474.029.000. Maka akan didapatkan hasilnya itu sebesar Rp6.185.072.500. Dan untuk jurnalnya yaitu 31 Desember 2010 di sisi debit ada investasi saham sebesar Rp6.185.072.500 dan di sisi kreditnya ada pendapatan sebesar Rp6.185.072.500. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 1 Maret 2011. 10 lembar saham obligasi PT Jaya Margaria dijual dengan harga Rp1.350.000 per lembar. Dalam penjualan tersebut dibayar biaya komisi broker dan biaya lainnya sebesar Rp33.250.000. Untuk perhitungan laba rugi penjualan investasi PT Jaya Margaria 10.000 lembar obligasi. Harga jual yaitu terdapat dari 10.000 dikali dengan Rp1.350.000, maka akan mendapatkan totalnya sebesar Rp13.500.000. Dan untuk biaya komisi brokernya yaitu sebesar Rp33.250.000 dan harga jual bersihnya yaitu hasil penotalan atau hasil tambah dari harga jual ditambah biaya komisi, yaitu harga jual bersihnya sebesar Rp13.533.250.000. Selanjutnya nilai buku obligasi tanggal 1 Maret 2011. Untuk nilai buku obligasi 30 Desember 2010-nya yaitu terdapatkan dari total penjumlahan 10.000 dibagi dengan 15.000 dikali dengan nilai buku investasi obligasi. Maka hasilnya akan kita dapatkan yaitu sebesar Rp10.398.335.000. Untuk amortisasi 1 Januari sampai 1 Maret 2011 kita dapat perhitungan dari 10.000 dibagi 15.000 dikali dengan 2/6 dan dikali dengan bunga efektif yang ada pada bulan April 2010. Maka akan kita dapatkan untuk amortisasinya yaitu sebesar Rp173.956.666. Dan untuk laba penjualan obligasinya kita mendapatkan hasilnya itu sebesar Rp3.308.871.667. Perhitungan kas yang diterima dari penjualan investasi obligasi. Harga jual bersih obligasi yaitu sebesar harga jual bersihnya sebesar Rp13.533.250.000. Untuk bunga berjalannya yaitu dapatkan hasilnya 500 juta dari perhitungan 5/12 dikali dengan bunganya 12% dikali dengan 10.000 dikali dengan 1 juta. Maka
Hasil yang akan kita dapatkan untuk perhitungan kas yang diterima di penjualan ini sebesar 14 miliar 33 juta 250 ribu rupiah. Selanjutnya kita buat untuk jurnal 1 Maret 2011-nya, yaitu ada di sisi debit pendapatan bunga sebesar 10 miliar 224 juta 378 ribu 334 rupiah, dan di sisi kredit ada investasi obligasi dengan jumlah yang sama 14 miliar 33 juta 250 ribu rupiah, dan di sisi kreditnya yaitu pertama ada investasi obligasi sebesar jumlah 10 miliar 224 juta 378 ribu 333 rupiah. Laba penjualan obligasinya sebesar 3 miliar 308 juta 871 ribu 666 rupiah. Piutang bunganya ada sebesar 300 juta dan pendapatan bunganya sebesar 200 juta. Pada tanggal 31 Maret 2011, 1000 lembar obligasi PT Mandiri dijual dengan harga per lembarnya sebesar Rp1.060.000. Beban yang dikeluarkan dalam rangka menjual obligasi PT Mandiri sebesar Rp5 juta. Untuk perhitungan laba rugi penjualan surat obligasi, yaitu harga jualnya sebesar yang kita dapatkan dari total penjualannya yaitu 100.000 dikali dengan Rp1.060.000, akan kita dapatkan totalnya itu 1 miliar 60 juta. Untuk beban penjualannya tadi kita telah lihat yaitu 5 juta, maka harga jual bersihnya yaitu terdapatkan 1 miliar 65 juta rupiah. Harga perolehannya 902 juta 440 ribu rupiah, dan laba penjualannya yaitu dari pengurangan harga jual bersih dikurang dengan harga perolehan, maka akan mendapatkan laba penjualannya itu sebesar 162 juta 560 ribu rupiah. Bunga berjalan untuk 1 Januari sampai 31 Maret 2011-nya yaitu sebesar 20 juta, terdapat dari perhitungan 3/12 dikali dengan 8% dikali dengan 1000 dikali dengan 1 juta. Untuk jurnalnya 31 Desember 2011, di sisi debit ada kas sebesar 1 miliar 85 juta, di sisi kreditnya ada surat berharga obligasi sebesar 92 juta 440 ribu rupiah. Laba penjualannya sebesar 162 juta 560 ribu rupiah, dan pendapatan bunganya sebesar 20 juta. Nomor 10 tanggal 1 Oktober 2010. Nilai buku berjumlah 5 miliar 218 juta 700 ribu rupiah. 1 April 2011, bunga nominal 6% berjumlah 300 juta rupiah. Bunga efektif 5% berjumlah 260 juta 935 ribu rupiah. Amortisasi berjumlah 39 juta 65 ribu rupiah. Nilai buku berjumlah 5 miliar 179 juta 635 ribu rupiah. 1 Oktober 2011, bunga nominal 6%, 300 juta rupiah. Bunga efektif 5% berjumlah 258 juta 981 ribu 750 rupiah. Amortisasi berjumlah 41 juta 18 ribu 250 rupiah. Nilai buku berjumlah 5 miliar 138 juta 616 ribu 750 rupiah. 1 April 2012, bunga nominal 6% berjumlah 300 juta rupiah. Bunga efektif 5% berjumlah 256 juta 930 ribu 837,50 rupiah. Amortisasi berjumlah 43 juta 69 ribu 162,50 rupiah. Nilai buku berjumlah 5 miliar 95 juta 547 ribu 587,50 rupiah. Nilai tunai nominal berjumlah 3 miliar 920 juta rupiah. Nilai tunai bunga berjumlah 1 miliar 298 juta 700 ribu rupiah. Nilai buku berjumlah 5 miliar 218 juta 700 ribu rupiah. 1 April 2011, kas di sisi debit 300 juta rupiah, piutang bunga di sisi kredit 150 juta rupiah, pendapatan bunga di sisi kredit 130 juta 467.500 rupiah, investasi obligasi 19 juta 532.500 rupiah. Nomor 11, perhitungan harga perolehan PT Kaltim. Nilai nominal berjumlah 1 miliar 584 juta rupiah.
Nilai tunai bunga berjumlah Rp415.800.000. Harga total keseluruhan mencapai Rp1.999.800.000. Harga perolehan surat obligasi PT Logam nilai nominal berjumlah Rp792 juta. Nilai tunai bunga berjumlah Rp173.250.000. Harga keseluruhan mencapai Rp965.250.000. Pada tanggal 1 Juli 2011, surat berharga obligasi di sisi debit berjumlah Rp2.965.050.000. Pada kas di sisi kredit berjumlah Rp2.965.050.000. Pada tanggal 29 Agustus 2011, 15.000 lembar saham PT Harmoni Jaya dijual dengan harga Rp6.400 per lembar. Komisi broker dan biaya lain yang harus dibayar dalam penjualan saham tersebut adalah sebesar Rp1.142.000. Perhitungan laba rugi penjualan saham PT Harmoni Jaya. Harga jual 15.000 dikali 6.400 hasilnya 96 juta. Biaya lain-lain sebesar Rp1.142.000. Harga jual bersih adalah harga jual ditambah biaya lain-lain hasilnya Rp97.142.000. Harga perolehan saham PT Harmoni Jaya. Caranya 10.000 dikali 5.500 ditambah 5.000 dikali 5.600 hasilnya 83 juta. Laba penjualan harga jual bersih dikurangi harga perolehan saham PT Harmoni Jaya hasilnya Rp14.142.000. Jurnal pada tanggal 29 Agustus 2011. Kas sebesar Rp97.142.000. Pada surat berharga saham sebesar Rp83 juta. Dan laba penjualan sebesar Rp14.142.000. Jurnal pada tanggal 1 Oktober 2011. Kas sebesar Rp300 juta. Pada pendapatan bunga sebesar Rp258.981.750.000. Dan investasi obligasi sebesar Rp41.018.250.000. Pada tanggal 1 Oktober 2011, 1.500 lembar obligasi PT Medco Oil dijual dengan harga per lembar Rp1.085.000. Beban yang dikeluarkan dalam rangka menjual obligasi PT Medco Oil sebesar Rp7.500.000. Perhitungan laba rugi penjualan obligasi PT Medco Oil. Harga jual Rp1.500 dikali Rp1.085.000 hasilnya Rp1.627.500.000. Biaya lain-lain sebesar Rp7.500.000. Harga jual bersih. Caranya, harga jual ditambah biaya lain-lain sebesar Rp1.635.000. Harga perolehan obligasi diambil dari harga perolehan surat berharga PT Medco Oil sebesar Rp1.645.740.000. Laba penjualan surat obligasi. Caranya, harga jual bersih dikurang harga perolehan obligasi sebesar minus Rp10.740.000. Perhitungan bunga berjalan 1 Januari hingga 1 Oktober 2011. Caranya 9/12 dikali 12% dikali 1 juta dikali 1.500 hasilnya Rp135 juta. Jurnal pada tanggal 1 Oktober 2011. Kas sebesar Rp1.750.000.
Rp1.759.260.000. Pada surat berharga obligasi senilai Rp1.635.000. Laba penjualan sebesar minus Rp10.740.000. Pendapatan bunga sebesar Rp135 juta. Perhitungan penjualan saham PT Harmoni Jaya, harga jual 68 juta, beban penjualan saham 1.086.000, jadi total harga jual bersih adalah 69.086.000. Untuk harga perolehan saham itu sejumlah 56.500.000 dan laba penjualan saham 12.586.000. Dan untuk jurnal tanggal 13 Oktober 2011, pada debit terdapat kas sejumlah 69.086.000 dan untuk kredit ada surat berharga saham 56.500.000 dan laba penjualan saham 12.586.000. Untuk soal nomor 15, perhitungan dividen Bank Arta Prima, dividen 500 juta dan untuk jurnal 15 Desember 2011 adalah untuk di debit terdapat piutang dividen sebesar 500 juta dan di kredit terdapat investasi saham sejumlah 500 juta.